Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Saudaraku sekalian, pendidikan tidaklah hanya terpaku pada perkembangan zaman dan teknologi belaka. Namun, pendidikan moral pun harus kita perhatikan. Saudaraku, masih ingatkah kita pada seorang tokoh pendidikan di negara kita? Ya, Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memprakarsai berdirinya lembaga pendidikan Taman Siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Begitupun dengan kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di awal tahun 2020 yang terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Among, dan Pamong dalam proses pengajaran dan pembelajaran siswa. Taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Jadi, Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Among menitikberatkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu, prinsip Among didasarkan atas 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar. Yang kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa. Sedangkan Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Namun, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tak dapat mengganti kodrat-kodratnya padi. Ia tidak dapat menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh sebagai jagung. Ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi seperti memelihara tanaman jagung. Memang benar, petani dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia juga dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar dibanding tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itulah yang mustahil untuk dilakukan.
Dalam hal ini, tugas pengajar, baik dalam prinsip Among maupun Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Lantas, bagaimana dengan visi dan misi pendidikan di Indonesia? Mau dibawa kemana pendidikan di negara kita? Apakah pendidikan sudah menjadi barang dagangan yang nantinya menghasilkan output berupa selembar sertifikat dan ijazah, bukannya keahlian dan daya analitis? Menurut Dewantara, adalah hak setiap orang untuk mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, pengajaran harus mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batin, pikiran, dan tenaga. Oleh karena itu, marilah kita selaraskan apa yang telah dicita-citakan oleh beliau dengan mendukung program-program pendidikan yang diarahkan oleh pemerintah.